Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salsabila dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Bab 2, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. 1. Konsep perlindungan dan penegakan hukum Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-hak sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sebagai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. 2. Jaminan kepastian hukum. 3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. 4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar. 2. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. 1. Tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. 2. Tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan. 3. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. B. Peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Peran Kepolisian Republik Indonesia. A. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. B. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian. 2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. A. Di bidang pidana. B. Di bidang berdata dan tata usaha negara. 3. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. C. Dinamika pelanggaran hukum. 1. Berbagai kasus pelanggaran hukum. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Misalnya, kasus pembunuhan merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu A. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. B. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebiasaan. 2. Macam-macam sanksi pelanggaran hukum. 3. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. A. Dalam kehidupan di lingkungan keluarga. B. Dalam kehidupan lingkungan sekolah. C. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. D. Dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara. Terima kasih. Sekian dari saya tentang penjelasan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.